Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk kalian untuk mengisi absen. Nah, absennya ada di dalam link deskripsi di bawah ini. Buat kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GPPK CLC Bandung, kalian bisa banget untuk mengisi link pendaftaran. Buat adik-adik yang sudah pernah mengisi link pendaftaran, bisa langsung mengisi link absensi yang ada di kolom deskripsi. Berikut adalah contoh cara untuk mengisi link pendaftaran dan link absensi. Nah, buat adik-adik yang menggunakan laptop atau komputer, berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan absen di Sekolah Minggu GPPK CLC Bandung. Pertama-tama, adik-adik ikuti dan tonton seluruh ibadah dulu ya. Selanjutnya, jika adik-adik sudah selesai menonton, adik-adik bisa langsung scroll ke bawah untuk melihat link di kolom deskripsi. Untuk adik-adik yang baru pertama kali hadir dan belum melakukan pendaftaran, bisa membuka link pendaftaran yang pertama. Sedangkan untuk adik-adik yang sudah pernah mendaftar, bisa langsung klik ke link absensi. Nah, di link pendaftaran ini, pertama-tama adik-adik perlu mengisikan nama lengkap kalian. Selanjutnya, jenis kelamin kalian, lalu nomor telepon atau bisa juga nomor telepon orang tua kalian. Selanjutnya, kalian harus mengisikan alamat di mana tempat kalian tinggal sekarang. Jangan lupa isinya yang lengkap ya. Lalu kalian juga harus mengisikan umur kalian sekarang dan kelas sesuai dengan umur kalian, dan kalian juga harus mengisikan apa sih yang kalian dapat dari firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa kirim ya. Selanjutnya adalah cara bagaimana kalian mengisi link absensi jika kalian sudah melakukan link pendaftaran sebelumnya. Yang pertama, kalian harus mengisikan nama lengkap. Selanjutnya, kalian mengisikan kelas sesuai dengan umur kalian sekarang, dan jangan lupa apa yang kalian dapat dari firman hari ini, dan jangan lupa klik kirim ya. Kemudian bagi kalian yang menggunakan smartphone, kalian bisa langsung saja menonton video ibadah sekolah minggu sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik gambar segitiga ke bawah seperti ini. Lalu di situ tertera link pendaftaran dan link absensi. Untuk link pendaftaran itu kalian mengisi apabila kalian belum pernah mengisi absen sebelumnya. Dan untuk link absensi itu bagi kalian yang sudah pernah mengisi link pendaftaran. Nah, cara untuk mengisi kedua link ini caranya sama seperti yang sudah Cici jelaskan di penjelasan sebelumnya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik udah siap kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti siap dong. Nah, kita mau akuin kalau kasih Tuhan Yesus itu melebihi segalanya, kita mau angkat pujian pertama. Kasih Yesus dalam
duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Cici berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia dan sukacita dalam Tuhan. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Cici mau bertanya dulu. Minggu lalu siapa yang cerita dan cerita apa ya? Nah, ada yang bisa jawab? Oke. Nah, yang minggu lalu bercerita itu Cici Rea, dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, memerintahkan murid-muridnya untuk menjala ikan yang banyak di tempat yang Tuhan Yesus tunjukkan. Kira-kira muridnya siapa aja sih? Nah, muridnya itu ada siapa? Petrus, ada Andreas, Yohanes, dan Yakobus ya. Nah, sebelum itu Cici mau kita semua mencoba satu gerakan. Gerakannya gampang ya, seperti sedang meniup ya, mengeluarkan angin dari mulut kalian. Contohnya seperti ini ya. Oke, bisa semua? Lakukan di rumah ya bareng-bareng. Kita coba latihan dulu. 1, 2, 3. Oke. Ya, kita akan mulai mendengarkan cerita. Silakan anak-anak duduk dengan rapi, dengan manis. Ya, kita dengarkan firman Tuhan supaya semua firman yang diberikan hari ini dapat menguatkan kita. Oke? Adik-adik, masih ingat nggak kisah tentang Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang? Betapa mujizat Tuhan Yesus dinyatakan dan benar-benar dirasakan oleh semua orang pada zaman itu. Setelah kegiatan itu, setelah Tuhan Yesus mengajar, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahului dia untuk pulang duluan. Dan setelah itu Tuhan Yesus juga menyuruh untuk semua orang-orang yang datang pada hari itu untuk pulang juga. Setelah semua orang pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dia pergi berdoa seorang diri dan ketika itu sudah sangat malam. Ketika murid-muridnya sudah naik di perahu dan setelah lewat beberapa mil itu beberapa kilometer jauhnya dari daratan, tiba-tiba perahu mereka terombang-ambing oleh angin yang sangat besar. Nah, masih ingat nggak tadi kita berlatih bareng-bareng untuk meniup? Sekarang kita coba tiup ya, kita tiup bersama-sama. Betapa angin itu sangat kencang dan perahu murid-muridnya itu benar-benar terombang-ambing karena anginnya besar sekali. Setelah itu, kira-kira pukul 3 malam, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Saat itu, karena murid-muridnya masih sangat takut menghadapi angin yang besar, mereka melihat dari kejauhan, siapa orang itu? Kok bisa berjalan di atas air? Apa jangan-jangan dia hantu? Lalu akhirnya mereka saling berteriak-teriak ketakutan karena mereka melihat hantu. Ih, awas itu hantu, aku takut. Ya. Tapi semakin dekat akhirnya mereka bisa melihat. Dan ternyata Tuhan Yesus berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Karena murid-muridnya masih kayaknya nggak percaya kalau itu Tuhan Yesus, karena nggak mungkinlah manusia bisa berjalan di atas air. Akhirnya salah seorang muridnya yang bernama Petrus, dia bilang, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku untuk datang kepadamu dengan cara berjalan di atas air juga." Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Ayo datang." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi anginnya mulai bertiup kencang lagi. Kita tiup bareng-bareng ya. Ketika angin semakin kencang, membuat Petrus menjadi goyah.
kakinya menjadi gak bisa maju lagi. Dan akhirnya dia bilang, Tuhan tolong aku mau tenggelam, Tuhan tolong. Dan akhirnya Tuhan menghampiri Petrus. Dan Tuhan Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu akhirnya Tuhan Yesus menolong Petrus untuk mereka bersama-sama naik ke perahu dan mereka berjalan untuk pulang. Pada saat itu angin pun reda dan mereka pulang dengan selamat. Nah, adik-adik, bisa dilihat ya dalam cerita hari ini, ternyata ketika kita merasakan takut, mau takutnya karena kita tidur saat malam hari lampunya gelap, lampunya dimatikan, ataupun kita takut untuk ke kamar mandi sendiri, ataupun kita takut menjawab pertanyaan dari guru saat ditanya di kelas, ingat, Tuhan Yesus itu selalu ada. Tuhan Yesus itu selalu mendampingi kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan Yesus membimbing supaya kita bisa melakukan atau melewati itu semua. Ya, coba tadi kita lihat Petrus. Ketika dia ketakutan, dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bantu dan Tuhan ada. Bahkan Tuhan sendiri yang mendampingi, membimbing Petrus supaya dia bisa naik ke perahu lagi dengan selamat. Artinya apa? Kita gak usah takut, kita gak usah cemas, gak usah khawatir akan semua hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengecewakan, bahkan hal-hal yang menakutkan. Karena pada faktanya di zaman itu Tuhan Yesus sudah menolong Petrus untuk menghilangkan rasa takutnya. Tentu kita juga akan merasakan hal yang sama. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membimbing kita untuk tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa bimbang. Ya, karena di sebuah lagu dikatakan, aku tidak takut karena Tuhan beserta dengan aku. Aku tidak bimbang karena kita punya Allah yang ada buat kita, yang selalu beserta dengan kita. Maka adik-adik, yuk kita latih hidup kita latih diri kita latih rasa percaya diri dan keberanian kita. Karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita, walaupun ketika kita merasa takut. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersatu dalam doa sebelum kita kembali ke kegiatan kita masing-masing. Kita akan berdoa, tapi sebelum itu Cici mau ajak kita semua untuk bernyanyi supaya kita semakin dikuatkan dan kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena kita harus percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan angkat satu pujian, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Kita
firman-Mu atas kepada kami semua Tuhan. Kami berterima kasih bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kebaikan dalam setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap hari-hari kami, Engkau mendampingi kami, Engkau melindungi kami, sehingga kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu merasakan khawatir, kami tidak perlu merasakan cemas, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang telah Engkau titipkan kepada guru-guru untuk kami bisa mendengarkannya, dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi semangat bagi kami, karena Tuhan tetap ada dan selalu ada sampai kami mengakhiri hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.